Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftah Fahri Eskom MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan pertolongannya lah sehingga kita masih sempat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Asti Mawarni dengan NIM 21020950239 selaku pemateri pertama. Kemudian ada Nurfadil Anugrah Pratama dengan NIM 21020950237 selaku pemateri kedua. Kemudian yang ketiga ada Andi Noval Syafiq dengan NIM 21020950240 selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Multazam dengan NIM 21020950238 selaku pemateri keempat. Kami akan membahas materi mengenai manajemen sistem file. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian konsep file. File adalah sebuah koleksi informasi yang berkaitan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data, terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program. Adapun jenis-jenis dari file diantaranya yang pertama text file adalah urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Kemudian yang kedua ada source file adalah urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dinarasikan. Kemudian yang ketiga ada object file adalah urutan bit yang diatur dalam blok-blok yang dikenali oleh lingkar dari sistem. Kemudian yang keempat adalah ada executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa ke dalam memori dan dieksekusi. Kemudian yang kedua yaitu attribute file. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal tersebut adalah sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses pengguna bahkan sistem yang membuatnya. Adapun atribut file diantaranya yang pertama nama, merupakan satu-satunya informasi tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Kemudian yang kedua ada tipe, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe tertentu. Kemudian yang ketiga lokasi, merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Kemudian yang keempat ada ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam bit, huruf, ataupun blok. Kemudian yang kelima ada proteksi, adalah informasi mengenai kontrol akses. Misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Kemudian yang terakhir ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir pada berkas. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurfadil Anugrah Pratama. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu operasi pada file. Operasi pada file yaitu sebuah berkas jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihatkan operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, serta sebagainya. Berikut ini dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. Yang pertama yaitu membuat sebuah berkas. Di dalam membuat sebuah berkas, ada dua cara dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kemudian yang kedua yaitu sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Kemudian yang kedua yaitu menulis pada sebuah berkas.
Untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulisi dan informasi yang akan ditulis pada berkas. Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan petunjuk tulis pada berkas di mana penulisan tersebut akan ditempatkan. Petunjuk tulis harus diperbaharui setiap terjadi penulisan pada berkas. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, membaca sebuah berkas. Untuk dapat membaca berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan di blok memori mana berkas tersebut diletakkan. Sama seperti menulis, direktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan petunjuk baca pada berkas di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Ketika pembacaan dimulai, penunjuk baca harus diperbaharui, sehingga secara umum, suatu berkas ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu petunjuk baca dan tulis menggunakan petunjuk yang sama. Hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksitas sistem. Kemudian yang keempat, yaitu menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menampilkan berkas tidak perlu melibatkan proses input dan output. Operasi sering disebut juga yaitu pencarian berkas. Selanjutnya, yang kelima, yaitu menghapus sebuah berkas. Untuk menghapus berkas, kita harus perlu mencari berkas tersebut di dalam direktori. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut sehingga dapat digunakan oleh berkas lain dan menghapus tempatnya di direktori. Kemudian yang keenam, yaitu memendekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. Dari keenam operasi dasar ini sudah mencakup operasi minimum yang dibutuhkan. Operasi umum lainnya adalah menyambung informasi baru di akhir suatu berkas, mengubah nama suatu berkas, dan lain-lain. Operasi dasar ini kemudian digabung untuk melakukan operasi lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita menginginkan salinan dari satu berkas atau menyalin berkas ke peralatan input atau output lainnya seperti printer, dan cara membuat berkas lalu membaca dari berkas lama dan menulis ke berkas yang baru. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode akses. Terdapat 3 metode akses. Yang pertama, sequential akses. Akses beruntun merupakan metode akses yang paling sederhana. Informasi pada file diproses beruntun. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan metode type dan disk. Yang kedua, direct access. File merupakan logic record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca atau menulis record dengan cepat tanpa uraian tertentu. Ketiga, metode akses lain. Metode akses lain dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file, seperti indeks pada bagian akhir buku, berisi pointer ke blok-blok tertentu. Struktur sistem file. Pengertian file, kumpulan informasi yang berhubungan dengan dan tersimpan dalam secondary storage. Sistem file merupakan metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan. File control block merupakan informasi mengenai sebuah file yang akan disimpan pada konstruksi struktur penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan metode pengelokasian. Lokasi beruntun. Setiap file menempatkan sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Kelebihan metode ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal,
blok dipanjang jumlah blok, akses pada blok disk dilakukan secara random. Kekurangan, memakan banyak ruang, permasalahan dinamik, strong allocation, file yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Selanjutnya, lokasi penghubung. Setiap file adalah sebuah linked list pada blok-blok terpisah pada disk. Kelebihan berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada lokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Kekurangan, tidak menggunakan random access. Selanjutnya, lokasi berindeks. Pointer digabungkan di dalam suatu blok yang dinamakan blok indeks. Setiap file memiliki blok indeks masing-masing. Direktori mengandung alamat dari blok indeks. Kelemahan, jika blok indeks terlalu kecil, maka itu tidak akan bisa memuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar. Suatu mekanisme akan dibutuhkan menangani masalah tersebut. Selanjutnya, manajemen ruang kosong. Di antaranya ada big vector, linked list, pengelompokan, perhitungan, modeling, dan elektronis. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 8. Namun sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan seluruh materi yang telah dibawakan. File system atau disebut juga dengan manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk atau partisi disk. Manajemen file atau file system ini dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang dipakai untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Dalam struktur sistem file ada file, sistem file, file control block, dan virtual file system. Metode pengalokasian dalam manajemen sistem file diantaranya yaitu alokasi berurutan, alokasi berhubungan, dan alokasi berindeks. Dalam manajemen sistem file juga membahas diantaranya manajemen ruang kosong, yang dimana di dalamnya terdapat metode manajemen ruang kosong seperti bit vector, linked list, pengelompokan atau grouping, dan perhitungan atau counting, implementasi direktori, yang dimana di dalamnya memuat fungsi dari sistem direktori, algoritma direktori, dan bagian-bagian dari direktori itu sendiri beserta gambar-gambarnya. Baiklah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.